Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah al-kabir al-ta'ala al-munfarid bil-'azamati wal-jalal al-mutawahhid bis-istighfari wal-nu'udil kamal
اللهم صل وسلم على سيد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في العالمين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلمه تسليما كثيرا. Ma'asyiral hadirin wal mu'minin, sidang Jumat Geraha Surveyor yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari begitu cepat berganti dan waktu begitu cepat berlalu. Sepanjang jalan dari rumah kita menuju Surveyor ini bisa kita saksikan pemandangan yang berbeda. Bendera-bendera berkibar, gapura-gapura berhias, identifikasi kemerdekaan, pembebasan, hari bersejarah mulai terus didengungkan. Maka kita bisa melihat dan memaknai hari-hari kita belakangan ini dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Sayup-sayup kita dengar lantunan surat Al-Waqiah ketika kita masuk lantai 4 di ruangan ini. Sayup-sayup kita dengar surat Al-Mulk, dan sayup-sayup kita dengar Hurriyah, Istiqlal, Agustus, dan kemana kita hiling nantinya. Ini juga bagian dari apa yang kita dengar selama kita berjalan hari ini, jam ini, detik ini. Jum'ah Mubarakah yang sudah kita dengar, kita saksikan para ojol, supir taksi bergembira, tersenyum sumringah sejak kita ada di depan kantor kita. Betapa tidak, tentunya Jumat ini bukan hanya Jumat berkah, tapi membahagiakan banyak orang. Terlihat dari apa yang kita lihat, dan ini memberikan satu pembelajaran buat kita terkait bagaimana kita memaknai akan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita dengan keimanan yang betul-betul takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin syuhada rahimakumullah. Maka mau itu istiqlal, mau itu hurriyah, pembebasan ataupun kemerdekaan, sejak lama ulama kita mengingatkan bahwa yang namanya Islam tidak akan pernah lepas dari namanya kemerdekaan. Islam peduli dengan namanya pembebasan. Maka kita dengar istilah hurriyah, kita dengar istilah istiqlal, dan kita bisa melihat bangunan megah yang kita sebut dengan Masjid Istiqlal. Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam Qamusul Arab, kamus Arabnya,
yang sering kalau kita dapati di beberapa musola, masjid, bahkan pesantren kalau kita singgah, disebutkan oleh beliau istiqlal bahwa hurriyah, kemerdekaan itu adalah pembebasan. Agama mendorong kita agar menjadi insan-insan yang agama. A berarti tidak, gama berarti galau, kacau. Kata anak sekarang gabut. Maka kemerdekaan dan pembebasan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, ulama terdahulu, salafun as-salih, tabi'in at-tabi'in, tabi'in, sahabat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lepas memang dari pembebasan diri kita dan kemerdekaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama dengan A-nya tidak, agamanya gabut, kacau. Kita dituntut untuk menjadi insan yang beragama, tidak kacau, tidak galau, tidak gabut. Tapi kita berjalan hidup di dunia ini sesuai yang diajarkan agama. Sekonyong-konyong ketika kita bangun tidur, meskipun kita mengendus aroma masakan yang begitu lezat, minuman yang menarik, gorengan yang menggoda hati kita untuk memegangnya, Rasul sampaikan, fala yarmis yadahu, jangan sekali-kali kalian memegang makanan dan minuman. Li'annaka la tadri aina batat siyadahu, karena kita tidak pernah tahu kemana tangan kita ketika kita sedang tidur. Kebebasan bukan dibatasi, tapi diatur. Kemerdekaan juga harus diatur dengan rangkaian-rangkaian kedekatan kita kepada Tuhan yang akhirnya dirampungkan menjadi istilah tauhid atau yang kita kenal dengan uluhiyah, ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah jadinya profesi kita, apalah jadinya harta kita, apalah jadinya kedudukan tahta jabatan kita kalau lepas dari yang namanya uluhiyah, pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita punya semua tentunya Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang diceritakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta itu, profesi itu, lihat Harun, lihat Haman, semuanya runtuh, lihat Korun. Hanya 3 yang akan mendekati kita. Di akhir-akhir kita harus hengkang dari dunia. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya yang hanya keluar tiap malam itu jam 2 sampai jam 3, suka tidak suka akan ikut mengiring kepergian. Keluarganya yang mungkin asik dengan dunianya, ada home theater di kamarnya, ATM yang selalu tidak mengganggu pikirannya, sehingga nyaman dengan dunianya pun harus didorong hati. Kemudian amalnya, yarji'u isnan wa yabqa wahidun, yang 2 pergi kembali, tidak ingin bersama dengannya, yang kekal dan ikut hanyalah wa yabqa wahidun, 1 saja. Apa itu? Amaluhu, amal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kemudian kita seperti Haman, seorang teknokrat luar biasa, punya strategi yang jitu, punya cara pandang yang maju, bahkan misi-misi membangun kota Mesir. Itu luar biasa di hadapan Fir'aun.
Tapi Haman akhirnya tidak bisa terbebas dari Firaun, karena Haman meyakini bahwa Musa hanyalah pemimpin pembebasan, bukan pemimpin tauhid. Begitulah orang-orang Mesir menyatakan bahwa Mesir adalah bagian dari negeri kedua orang Yahudi. Ketika Musa alaihissalam, Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, arsil ma'ana Bani Israel, bebaskan kaum Bani Israel dari penjajahan yang ada. Disambut dengan amsik ma'ana, pegang teguhlah, keluarkanlah. Sehingga akhirnya mereka keluar dari zona yang tidak nyaman menuju Sina, perbatasan Mesir dengan Palestina yang sebagian juga masuk ke dalamnya Israel. Maka dari situlah kita melihat bahwa pembebasan, bahwa kemerdekaan harus utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian Qarun tidak bisa lepas dari apa yang dia punya? Kenapa kemudian Haman, seorang teknokrat, harus tunduk kepada Firaun? Karena hanya menyaksikan dan meyakini bahwa itu adalah jasa kemerdekaan, hanya pemimpin kemerdekaan, bukan karena satu anugerah dari Tuhan. Maka kalaulah Allah panjangkan umur kita sampai esok 17 Agustus 2024, maka yang namanya manusia bebas itu adalah mereka-mereka yang taat dan patuh kepada uluhiyah, sisi-sisi ketuhanan. Yang tadi dua berangkat pulang, hartanya, keluarganya tak mau ikut di pekuburannya, wayabqa wahidun, dan tinggal satu amalnya, maka tauhid ini harus kita tancapkan kepada anak-anak kita, penerus dari kehidupan dan aktivitas kita. Allah sampaikan sebagai peringatan buat kita, am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan, menganalisa, menggali informasi yang lebih ketika kuntum syuhada, aku pertontonkan kepada kalian. Idza hadara Yaqub, ketika Yakub sakaratul maut, ketika Nabi Yakub alaihissalam hampir wafat. Idza hadara Yaqub al-maut id qala li bani, satu persatu anaknya ditanya, satu persatu darah dagingnya ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Ayah, sebentar lagi waktunya selesai. Ayah, sebentar lagi pulang. Ayah, sebentar lagi tak dapat menatap dan mengawal engkau. Andailah ayah wafat saat ini, andailah ayah berpulang hari ini, maka buduna min ba'di. Siapa yang akan kau sembah? Siapa yang akan kau tundukkan dalam hatimu? Kepada siapa kau bergantung? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta tolong kepadanya. Anak-anak Nabi Yakub menyatakan, na'budullah, bukan menyatakan na'budullah, tapi na'budu ilah. Tidak menyatakan redaksinya, Allah sampaikan tidak menyembah Allah, tapi na'budu ilah. Kami menyembah Tuhan ayah, kami menyembah yang ayah sembah. Ini artinya tauhid memang harus diajarkan, ditanamkan, diimplementasikan. Sana ke masjid berisik banget, anaknya ke masjid, bapaknya di depan laptop. Harusnya bapaknya berangkat memegang anaknya, asik ba'ana Bani Israel, peganglah itu Israel. Maka kita ajak ke masjid. Wa yaquba abaik, dan adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam.
dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir Rasul bertanya kepada Nabi yang lain di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, meyakinkan dirinya ketika beliau menyatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, hadzal rajul yusbihuni katsiran. Jibril, orang ini kok mirip mantan saya. Kata Jibril, hawa abu, itu bapakmu. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kesamaan bukan hanya pada fisik, tapi pada millah, ajaran. Maka ayo kita ambil yang baik, kita teruskan kebaikan, tapi jangan berhenti di hadapan kita. Hari ini kita Jumatan, besok kita wafat, Jumat depan selesai Jumatan kita. Tapi kalau kita sampaikan kepada anak kita, jangan pernah tinggal Jumatan. Al-Jum'ati ba'da Jum'ati, antara Jumat ke Jumat kafaratun lima bainahuma, Allah gugurkan dosamu. Jangan pernah tinggalkan Jumat meskipun kau sibuk. Maka ini yang diajarkan oleh agama, membebaskan diri kita, tapi mengaitkan kita dengan nilai-nilai tauhid ubudiyah, sehingga kita akan meyakini namanya musawah, persamaan hak. Kita akan meyakini namanya insaniyah, tidak ada perbedaan kita dengan yang lain. Tidak ada agama memberikan ruang kita menganggap diri kita lebih baik. Jadi orang baik harus, tapi menjadi lebih baik, merasa lebih baik, tak diperkenankan oleh agama. Ingin menjadi soleh bagus, tapi merasa lebih soleh, itu yang tidak diperkenankan. Hari ini kemerdekaan kita bukan bagaimana kita memberikan rahmat kepada orang lain, tapi mari kita reinvestasi diri kita agar kita lebih baik dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita ada, karena kemanfaatan bagi diri kita, bangsa kita dan negara kita. Kalaulah tidak, maka kematian lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa 'annim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa nurina wa qurratil a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammad وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين وإخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين وإخواننا في أنحاء العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور قريتنا هذه الله Geraha Surveyor Indonesia ya Allah, madamatis samawati wal ardh, madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar hadis ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wallahu ya'lamu
aqimis shalah.